Selamat sore pemirsa Binus TV, kita berjumpa lagi dalam program Sosok, sebuah program inspiratif dan inovatif yang menghadirkan seorang individu yang dapat dijadikan sosok inspiratif kita dalam menggali ruang ide secara lebih maksimal. Nah, sosok kita pada sore hari ini adalah seorang aktor muda yang multi talenta yang memulai karirnya melalui film indie. Penasaran? Nah, kita ada profil narasumber yang sudah dihimpun oleh tim Binus TV. Ini dia. Sunny memasuki dunia perfilman semenjak berakting di film indie Cinta pada tahun 2009. Film keduanya, Demi Ucok, ditayangkan di bioskop pada tahun 2012. Meski aktif di pentas seni sekolah, Sunny merasa ragu memasuki dunia seni peran dan memutuskan menekuni desain grafis. Di tahun 2008, atas rekomendasi teman, akhirnya Sunny mengikuti casting untuk peran utama di film indie Cinta pada tahun 2009 dan film keduanya, Demi Ucok, di tahun 2012. Nah, itu tadi sedikit cuplikan tentang narasumber kita pada sore hari ini, yaitu Sunny Sun. Kita akan ngobrol lebih banyak dengan beliau, makanya pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Sosok. Ya, terima kasih pemirsa, masih di Sosok. Nah, tema kita pada episode kali ini adalah Let's Start with Indie Film. Nah, sekarang kita sudah bersama narasumber kita, yaitu Kak Sunny Sun. Halo Kak, selamat sore. Sore. Apa kabar Kak? Baik-baik, Samuel. Baik. Terima kasih ya. Iya, nah gimana nih Kak? Lagi sibuk apa sekarang ini? Kebetulan malam ini mendadak, mestinya kan besok, tapi malam ini mendadak dimajuin. Aku bakal berangkat ke Jogja untuk syuting untuk episode TV. Production house-nya Set Film, yang biasanya sutradaranya Garin Nugroho. Oh ya. Nanti bakal tayang di The ITV dia. Oke gitu. Judul TV episodenya Seindah Bunga Teratai. Oke, nanti akan dimainin di Dai TV ya? Iya. Jadi teman-teman yang mau nonton bisa nonton di Dai TV. Tapi nggak kejar tayang, jadi mungkin nunggunya agak lama, sekitar 3 bulan. 3 bulan ya, sebentar lah ya. Ntar di-update lah ya. Iya. Oke, nah selain syuting sibuk apa lagi Kak? Mungkin musik atau punya pekerjaan tetap? Kalau pekerjaan, background aku sebenarnya kan kuliahnya dulu di Binus nih. Aku Binusnya Binusian juga? Aku Binusian 2006, jurusan DKV, Desain Komunikasi Visual. Jadi pas orang nanya kamu kerjanya apa, aku agak bingung jawabnya karena emang desain grafis masih freelance. Tawaran acting juga iya, film panjang, film pendek, sama sekarang episode TV. Dan ke depan aku pengen produksi lagu sendiri. Waduh, jadi sibuk banget nih ya, dari mulai seni, istilahnya seni lukis, terus seni peran, terus seni suara juga, banyak banget ya Kak. Nah, kan Kak Sunny ini terkenal dari film Demi Cinta nih ya Kak, main di film Demi Cinta. Di Cinta, terus habis itu baru di Demi Ucok. Nah, gimana sih awal mulanya Kakak bisa terjun di dunia seni peran? Aku ini asalnya dari Pontianak, Kalimantan Barat. Kebetulan di sana nggak ada kuliah desain grafis, nggak ada kampus yang ada jurusan desain grafis, makanya pas Binus datang ke Kalimantan Barat Pontianak, aku langsung pilih di Binus aja gitu. Karena emang mau ngejar desainnya? Ngejar desain grafis karena cari aman. Oh, cari aman. Kalau pas SMA udah tahu tuh, sering bikin pentas drama di sekolah, sering ngeband juga. Tapi ya aku ngeliat dari semua yang aku senang ini, musik, seni peran sama desain grafis, yang paling aman itu desain grafis. Oh, yang paling aman desain. Karena ngerasa tampang pas-pasan, skill acting pas-pasan. Bohong. Suara pas-pasan. Terus? Paling aman ya desain grafis gitu. Jadi aku tinggalin semuanya, kuliah desain grafis, dan syukur-syukur lulus tepat waktu 2006. Nih, terus? Nah, tapi di tahun 2008 karena mungkin agak-agak capek dengan kondisi lalu lintas, dengan udara di Jakarta, suasananya, aku hampir pindah ke Singapura. Terus ternyata di bulan Januari aku ditolak karena mereka akhirnya pilih kandidat Malaysia. Singapura sama Malaysia perbatasan, itu lebih dekat dan lebih gampang untuk ngurus suratnya. Aku bilang, oh ya udah, ntar aku balik ke Indonesia.
ngurus surat kerja biar lebih gampang untuk bikin permit di sana, dan aku akan kembali gitu kan. Ternyata malah ketemu tim film yang ini. Cinta ini. Dan itu lucunya, mereka nyari pemainnya ini dari mulut ke mulut karena udah casting sekian lama belum ketemu. Ngomong ke temennya ngomong ke temenku yang Bandung ngomong ke aku. Oke, jadi ketemu itu dari mulut gitu ya. Dari Mulut ke mulut terus. Pokoknya berantainya udah sampai, sampai ke aku ya gitu. Terus Cobain. katanya deskripsi secara fisik sih kok aku ngebayanginnya kamu, dia bilang. Oke. Ya udah tak coba kirim foto sama biografi, casting tahap pertama, kedua, ketiga, akhirnya kepilih untuk main di sini. Oke, langsung jadi pemeran utama. Kebetulan di film Cinta jadi pemeran utama langsung. Karena karakter di film ini cuma ada 3. Cin ini singkatan dari Cina. Namanya mungkin agak bikin kaget ya, cuman ini agak-agak menyindir zaman dulu ketika mungkin orang-orang Tionghoa agak dipersulit untuk bikin akte, suka dikerjain kadang-kadang. Nah ini dikerjain juga. Jadi bapaknya pengen bikin nama Cina untuk anaknya, petugas aktenya tulis Cina, tanda tangan udah gitu. Bapaknya udah di tanda tangan, udah agak bingung, oke terima aja deh gitu. Jadi nama anaknya Cina dan dia fine-fine aja, dia nggak keberatan si anaknya ini. Kalau A ini Anissa, karakter perempuannya. Dan T ini silakan masing-masing dideskripsikan T itu apa. Nonton filmnya kalau penasaran. Waduh, nah ini juga ada nih film Cinta, ya. Nah ini langsung, kalau misal mau teman-teman di rumah nih, kalau misalnya mau dapetin film ini di mana nih Kak? Film ini biasanya ada di toko Blitz Megaplex, kalau ke bioskop Blitz mungkin bisa coba tanya ada apa enggak. Tapi aku dengar-dengar stoknya lagi kosong belakangan ini. Mungkin mereka lagi pengen regenerasi perusahaan. Aku bakal update aja nanti kalau misalnya ada lagi informasi stok barunya atau gimana. Nah, bisa kontak-kontak via Facebook, Twitter atau... Oke, berarti teman-teman yang kalau misalnya mau nonton film Cinta ini bisa langsung dicari di toko di Blitz ya Kak ya? Kadang-kadang di Setara atau toko musik lainnya ada, tapi sering nggak ada katanya, dicari-cari. Nah lanjut nih Kak, tadi terus habis itu pas lagi nyoba-nyoba casting, terus habis itu keterima, langsung jadi pemeran utama, langsung sampai sekarang gimana Kak? Apa masih terusin di dunia entertain? Sampai ketemu di Demi Ucok ini atau balik lagi ke desain? Setelah Cinta selesai syuting, aku masih kerjain desain. Belum tahu seperti apa kan, masih ragu-ragu, masih shock juga. Hal yang aku suka dulu sempat aku tinggalin, sekarang datang nih kesempatannya. Iya. Pilih yang mana nih? Balik ke comfort zone, desain grafis, terima duit dari kerjaan desain, atau terus tekuni dunia seni peran, atau malah cari agensi atau gimana gitu kan. Tapi akhirnya malah freelance sih sampai sekarang. Semuanya dijalanin dulu, mau milih yang mana gitu. Terus sampai ketemu di Demi Ucok ini ya, main lagi Di casting Demi lagi. Ucok kebetulan sutradaranya sama, tapi production house-nya udah beda. Beda. Jadi main lagi gitu ya. Main lagi. Di musik tetap dong. Nah di musik sebenarnya nggak ada karir yang settle. Kayak dulu pas sekolah juga cuma di band sekolah sih. Sekarang setelah aku timbang-timbang dari semuanya, balik-balik aku paling sukanya musik sih sebenarnya. Musik emang passionnya di situ. Passion di situ, cuman dari dulu ya itu ngerasa suara pas-pasan itu. Tapi untungnya di zaman sekarang kan nggak usah, kalau misalnya mau bikin rekaman dulu tuh mahal sekali. Iya. Tapi kalau sekarang ada musik elektronik, ada YouTube bisa buat promosi, website juga udah murah domainnya gitu. Aku malah kepikiran kita bisa bikin dengan kolaborasi dengan teman-teman, terus kita bisa publikasinya nggak usah pakai promosi gede-gedean, kita via online aja gitu. Dan bahkan teman ngebandku yang dari SMA sekarang udah di Australia dan punya studio mini sendiri gitu. Aku kebayangnya, oke aku rekam dengan peralatan sederhana di Jakarta untuk vokal, kirim ke Australia lewat email, dia bisa isi instrumennya dari sana. Tinggal kirim balik dan aku gabungin, jadi lagunya. Oke, nah kita balik dulu nih Kak, kan Kakak nih masih terkenal dengan aktornya nih, belum terkenal dengan musisinya nih ya Kak ya. Apa sudah emang orang-orang juga udah kenal dari sebagai musisi? Belum Takut ya? ngakunya. Oh nggak. Nah sekarang ketahuan nih pemirsa. Nah emang kan tadi berarti Kakak pas SMA tuh emang suka di dunia peran, dunia seni peran kayak gitu. Nah makanya begitu nerima ini tuh emang karena juga suka atau kejeblos atau emang ya udah coba-coba dulu lah kayak gitu. Karena suka.
itu rasanya susah dijelasin deh. Jadi suka. kita udah tahu dari dulu kita suka, tapi kita tinggalin nih, cari yang aman-aman aja. Terus datang tawaran casting, pas casting juga nyalain diri sendiri tuh, aduh jelek banget sih gue pas casting, kayaknya nggak dapet deh gitu. Nggak tahu diterima. Itu rasanya. Berarti nggak boleh ragu-ragu ya. Ragu-ragu. Karena kalau juga katanya aku dengar pernah ragu nih pas mau terima film cinta ini tuh ragu gitu. Apa bisa gak ya atau ini, tapi akhirnya malah dapat juga. Kalau ragu-ragu mungkin setelahnya justru. Apakah setelahnya. aku akan lanjut terus di acting atau balik ke desain grafis gitu kan. Tapi yang paling aku harapin orang jangan alami itu ya membunuh impian sendiri sih. Kayak aku bilang pas habis casting, aduh nggak dapet deh, kayaknya jelek gua tadi castingnya gitu. Ternyata dapet kan yang ini. Bahkan yang di episode TV yang bakal aku syuting ini juga habis casting juga, aduh tadi casting kayaknya nggak bagus deh performnya gitu kan. Ya, berarti nggak boleh ragu-ragu dong ya kayak. Ngebalance-nya tuh susah. Jadi batas antara terlalu rendah diri yang sampai aduh jelek-jelek sama batasan antara terlalu pede yang sombong itu ngejaganya susah itu. Oke, nah siapa sih yang mendukung kakak untuk terus bergelut di dunia seni peran? Teman-teman justru. Teman-teman. Kalau orang tua malah pengennya cari aman aja, desain grafis aja deh katanya. Tapi begitu tahu kakak bergelut di dunia seni peran, orang tua gimana? Dukung atau sempat ada penolakan dari orang tua? Kebetulan orang tuaku ini orang tua yang sangat baik, bisa dibilang. Dia biarin aku ngambil keputusan. Cuma aku tahu dia khawatir sih pas aku ngambil seni peran, apalagi kalau aku bilang ngambil musik, dia lah pindah lagi. Terus? Dia pengennya aku cari aman aja. Aku lulus desain grafis, punya kerjaan, kenapa nggak lebih fokus di sana dan ngegedein desain grafisnya gitu kan. Mungkin usaha sendiri atau gimana. Tapi terus cara meyakinkan orang tua itu gimana kak? Mungkin teman-teman di rumah juga ada yang lagi suka nih sama sesuatu, tapi orang tua ada yang nggak dukung atau apa. Nah gimana sih cara meyakinkan orang tua? Berkarya aja. Berkarya dan buktiin mestinya sih ya kak. Mungkin direnungin dulu deh, sukanya apa, benar-benar suka nggak, apa cuman takut terus cari aman aja gitu. Sukanya apa, berkarya aja, nanti semoga ya bakal kelihatan, karena aku percaya kalau dikerjakan dengan passion pasti hasilnya bagus. Oke, dan yang pasti sebenarnya kunci terakhir tuh harus ngebuktiin kalau misalnya ini tuh maksudnya saya tuh bisa gitu loh di sini gitu, dan nggak akan menyerah kayak gitu ya kayaknya. Aku ngeliat kayak pembuktian itu malah jadi kayak beban ya. Oh iya. Iya, tapi kalau misalnya dikerjain dengan memang suka gitu, otomatis hasilnya pasti menyenangkan sih. Dan nggak harus acting, nggak harus nyanyi, karena mungkin itu yang banyak di expose di TV, di media-media ya. Oh selebriti kehidupannya wah, terus di dunia entertainment perputaran uangnya kencang gitu. Nggak harus nyanyi dan acting. Kamu sukanya apa? Nari. Kamu sukanya bikin kue mungkin, bisa buka toko kue, tapi selama ini mungkin takut jadi kepikiran, gue kerja di kantor aja deh gitu. Oke, nanti kita akan ngobrol lebih banyak lagi kak, tapi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Sosok. Nah oke pemirsa, terima kasih masih di Sosok Nas. Kita akan lanjut lagi ngobrol lagi sama Kak Saninya nih. Nah Kak Sani, kakak juga kan tadi di dunia seni peran ya. Untuk bertahan di situ, apakah kakak punya sosok inspiratif yang selalu menginspirasi kakak supaya tetap bertahan di dunia entertain atau punya, kalau punya boleh dikasih tahu siapa kayak gitu dan kenapa? Kalau untuk aktor internasional misalnya dari Hollywood, sukanya yang tua-tua ya. Sukanya Meryl Streep sama Robbie Williams. Oke, nah kenapa tuh kak? Kenapa kakak bisa terinspirasi dari dia? Robbie apa Robin ya? Kenapa bisa terinspirasi kak? Karena mereka tuh variasi karakternya banyak dan setiap kali mereka meranin bagus banget. Nggak kayak terlalu berusaha, nggak kayak berusaha, tapi emang ya mereka into the karakter aja. Oke. Nah kalau dari dalam negeri? Dari dalam negeri yang aku suka Christine Hakim. Kalau aktor-aktor fresh barunya Reza Radian. Oke.
Nah, kakak juga katanya punya idola Jupe nih kak. Betul gak? Jupe pemirsa. Jupe atau Julia Perez? Iya, betul gak kak? Betul. Nah, kenapa sih kakak bisa mengidolakan Kak Julia Perez? Bahkan kita sampai iseng-iseng bikin film pendek judulnya Jupe. Itu kalau misalnya ke YouTube-nya Demi Ucok, coba ke YouTube cari channel Demi Ucok, kita ada film pendeknya Jupe malah di sana. Oh, jadi gue suka banget sama lagunya Jupe, itu judulnya Belah Duren. wah, terus? Karena menurut aku lirik lagunya itu nakal, tapi masih dalam batas-batas antara sopan sama nakal tuh pinter dia untuk nguliknya gitu. Dan bahkan video klipnya bukan nakal, malah lucu menurut aku. Gitu. Dan kolaborasi dari pengarang lagunya, yang buat video klipnya, si Julia Perez yang nyanyi. Antara komedi sama nakalnya itu pas banget buat aku. Berarti kelihatan lah ya konsepnya seimbang gitu ya kak? Menghibur sih, menghibur, lucu, sama antara nakal sama smartnya itu yang aku suka banget. Tapi kalau setelah lagu-lagunya yang Belah Duren, nggak nyambung ya sama aku. Nggak suka lagu-lagu lainnya. Jadi masih bingung dibilang penggemar Jupe, tapi kalau suka satu lagu doang, penggemar Jupe nggak ya? Oke, nah kakak kan juga sibuk nih ya kak. Tadi kan kakak juga aktif di dunia tarik suara, nyanyi, terus di seni peran gitu kan ya, terus desain juga. Malah tadi kita sempat ngobrol-ngobrol suka di hobi fotografi juga. Nah itu gimana sih cara ngatur waktunya? Gimana cara membagi waktunya supaya semua tuh bisa tetap jalan dengan baik? Saya emang nggak jago ngatur waktu. Waduh, terus gimana tuh supaya tetap bisa bertahan? Saya nggak jago ngatur waktu, tapi kalau misalnya untuk kerja, Jakarta tuh challenging banget karena macetnya parah. Kalau udah sampai traffic, jalan satu-satunya ya ojek. Jadi kalau dibilang ngatur waktu saya nggak jago, cuman atau emang punya prioritas sendiri gitu loh, yang ini nih yang paling ini. Untuk ke depan aku bakal fokus ke musik. Aku bakal produksi lagu sendiri. Bahkan kepikiran untuk ngedesain materialnya sendiri. Aku bakal ajuin sponsorship ke perusahaan printing. Dan bahkan dikirimnya juga personal ke orang-orangnya. Bakal kerja sama eksklusif. Berarti kalau misalnya mau ngatur waktu yang ini harus paling nggak punya prioritas lah ya, mana yang paling diutamain gitu ya Pak? Ke depan aku bakal usahain full time musik. Oh gitu, full time musik. Tapi yang penting ya itu jangan terlalu dipikirin beban sukses apa enggaknya, bikin karya dulu aja. Oke. Nah terus untuk kedepannya kakak memang masih mau musik aja atau yang lain benar-benar ditinggalin, atau ya udah kalau ada terima tawaran casting ya terima lagi lah gitu, atau gimana? Untuk saat ini aku bakal sibuk sama project TV episode dengan set film yang bakal tayang di ITV tadi. Itu bakal sampai Oktober. Nah setelah itu bakal fokus ke musik, tapi itu kan bisa produksi CD-nya di rumah sendiri. Aku bakal cari tahu sih soal kayak pajak mungkin, atau legalitasnya gimana. Karena ini kita kan jualan barang. Nah soal pajak segala macam juga aku mesti cari tahu soal ini gitu. Oke, Karena jadi ini cara belajar yang benar-benar aku belum tahu apakah orang lain udah ngelakuin ya, kayak produksi lagu di rumah sendiri, terus karena aku kuliah desain, aku bisa aplikasiin ke pembuatan packagingnya kan ya. Jualannya online, aku kirim sendiri gitu. Nah untuk masalah legal segala macam aku bakal cari tahu soal itu. Cari tahu sambil jalanin ya, kayak learning by doing. Dan ketika momennya udah pas, kan aku bakal tahu nih, waktu luangnya di sini. Kalau ada tawaran casting sama film, kalau memang aku suka sama ceritanya, nggak akan menutup kemungkinan aku terima. Cuman untuk saat ini belum ada bayangan jadwal ke depan. Sampai Oktober bakal fokus ke syuting episode TV untuk The ITV. Oke, nah tema kita kan tadi let's start with indie film ya kak. Nah kenapa sih kakak mau memulai lewat film indie gitu? Apa nggak coba casting juga di sinetron, di FTV? Kebetulan aja tawaran pertama yang aku terima dan aku langsung suka film cinta ini film independen. Tapi setelah itu untuk ke film-film yang mungkin non indie, lagi-lagi balik aku orangnya mungkin kurang agresif, kurang semangat untuk ngejar, karena orang begitu dibukain pintu peluang, oke, film kamu tayang di layar lebar gitu,
pasti biasanya nyari agensi gabung, karena agensi itu akan bantu kita untuk nyari kerjaan kan. Dia akan nyari iklan, nyari film pendek, nyari film panjang, segala sesuatu tuh bakal disediain oleh agensi gitu. Tapi entah kenapa aku nggak kepikiran untuk gabung sama agensi. Emang maunya di film indie? Apa karena emang kakak suka konsepnya? Karena masih mencari-cari sih, yang aku mau tuh apa. Oh, masih dalam proses pencarian. Dan akhirnya setelah direnungin sekian lama, hal yang paling aku seneng tapi juga paling aku takut lakuin, nyanyi sih. Nyanyi, Di musik lagi ya tadi. Emang kakak memang hobinya di musik, passionnya di musik, benar-benar maunya musik? Atau emang nggak kesampaian gitu ya? Atau gimana? Emang suka banget di musik. Suka, As simple suka. as aku senang pas nyanyi. Kalaupun performance-nya nggak bagus, ya udah gitu. Karena aku memang senang nyanyi dan aku ngerasa itu sign kalau memang passion aku di situ. Oke. Nah, emang cita-cita kakak sebenarnya apa sih? Cita-cita kalau dulu pas kecil dokter, Wah, dokter. Sama. Tapi Saya juga dokter. nggak kuat bedah-bedah, Oh. jadinya skip. Oke, meskipun nilai biologinya bagus. Sekarang ya itu, sekarang kepikirannya, apalagi kan aku masih ragu milihnya kan, musik, acting, atau balik ke desain grafis. Tapi aku udah lihat, oke, kenapa enggak cita-cita coba. Aku nyebutnya apa ya, karena nggak cuma nyanyi doang sih, ini kan kayak produksi lagu sendiri juga, tapi dinyanyi sih passionnya. Oke, dinyanyi. Tarik suara. Wah, penyanyi juga cuman masih belum terekspos gitu ya, Kak? Malu ngakunya. Oh, nah sekarang di sini ketahuan, Kak. Karena temen aku bilang kalau misalnya kamu suka sama sesuatu, mesti dibilangin, mesti dikasih tahu ke orang-orang. Dikasih tahu. Kalau enggak bakal Kependem. terus, tutup terus. Nggak mulai-mulai, dia bilang. Salah satu cara untuk mungkin, kan tadi katanya udah mau, harus dibuktiin juga kan. Mungkin tahap awalnya ya berani diomongin ke orang, karena ini udah aku cover dari dulu-dulu deh, dari awal lulus sekolah, kuliah. Oke, nah sebenarnya apa sih yang pengen kakak bagiin nih ke pemirsa di rumah? Satu hal aja, terserah sih kalau kakak punya beberapa hal yang inspiratif buat pemirsa di rumah yang bisa mereka pelajarin dari seorang Kak Sani Sur. Kalau ini agak berat buat akunya karena dibilang sampai inspiratif, nggak juga lah, saya biasa-biasa aja. Aku lahirnya di Jakarta, cuman pas waktu setelah lahir dibawa ke Pontianak, besar di sana karena lahir di Jakarta ini kebetulan aja lagi liburan, orang tuanya numpang brojol di sini kan. Wah. Terus besar di Pontianak, diekspor lagi ke Jakarta karena kuliahnya nggak ada di Pontianak nih, mesti kuliah DKV di BINUS. Terus sebenarnya sukanya acting, sukanya tarik suara, tapi berusaha menghindar, cari aman aja, desain grafis, dibawa lagi ke film gitu kan. Dari ini aku ngeliat ada pattern ragu-ragu, cari aman, tapi ternyata dibawa baik lagi ke apa yang kita suka gitu. Jadi mungkin kalau ditanya pesannya apa, inspiratifnya apa, nggak muluk-muluk sih, cuma ambil waktu kamu, renungkan lagi, apalagi di masa-masa kuliah ini. Setelah ini kita akan ke dunia karir ya. Menyenangkan banget kalau kita nggak cuma terjebak di kantor, karena kantor itu mungkin posisi paling aman, terima gaji rutin. Tapi coba timah-timah lagi apa itu yang kamu mau gitu. Ya mungkin ada orang yang emang sukanya di kantor, sukanya ngantor gitu. Tapi kalau emang kamu sukanya lain, mungkin sukanya masak, apa nggak jadi chef? Kalau sukanya nari, ya jadi penari. Kalau mimpi-mimpi kamu yang mungkin orang-orang lihat bisa nggak sih gitu? Mungkin take your time deh. Lihat dulu apakah itu benar-benar yang kamu mau. Kalau mau, kejar deh. Dan perhatiin ada kesempatan-kesempatan, ada sign-sign kecil, peluang-peluang itu kadang-kadang karena kita terlalu berusaha menghindari, kita nggak tahu, oh ada kesempatan-kesempatan itu. Oke. Nah, mungkin terakhir nih yang bisa kita simpulin dari obrolan kita sore hari ini, sebenarnya jangan pernah ragu untuk memulai ya Kak ya, karena
kalau misalnya kita dari awalnya udah ragu, ya kedepannya tuh nggak tahu deh. Maksudnya gimana? Kalau misalnya kita udah ragu, kita nggak suka kayak gitu. Dan sebenarnya berarti kita harus suka sih sama hal yang emang kita mau lakuin ya kak. Kalau aku tangkap dari obrolan kita sih itu kak. Kakak setuju gak nih? Kita tuh harus suka, harus kayak misalnya kakak nih suka musik. Ya kita emang hal yang kita suka, kita tekunin, passion di situ dan jangan pernah ragu untuk memulai, betul gak kak? Setuju? Setuju. Oke pemirsa, nah mungkin ini akhir dari obrolan kita pada sore hari ini. Nah, saya Samuel dan Kak Sani, terima kasih ya sudah menjadi narasumber kita pada sore hari ini. Kita akan ketemu di episode sosok selanjutnya. Dan untuk sebagai penutup, kita ada original soundtrack dari film Demi Ucok. Silakan. Child, in your heart, what are you worried about? You are here, flying high. What else would you want in life? You will fly, but you'll cry. You will fall back from the sky. You will beg on your knees, begging glory to retrieve. Will you lose your belief when there's no one to relieve? Don't try too hard. Don't be someone you are not. You don't have to always be right. Just keep dreaming and I'll guide you through the night. Through the night, through the dark, through the worst part of your heart, through your fear.